Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, suatu hari sebagaimana diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, datang Abu Dzar kepada baginda Rasulullah SAW. Ia meminta agar beliau menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Sambil menepuk pundak Abu Dzar, Rasulullah SAW berkata seperti tersebut di atas. Intinya ada dua. Pertama, tentang pentingnya kecakapan dalam memimpin. Nabi SAW menolak permintaan itu karena Abu Dzar dinilai oleh beliau tidak memiliki kecakapan untuk mengemban jabatan itu. Kecakapan atau kemampuan sangat diperlukan dalam mengemban amanah kepemimpinan. Prinsip the right man on the right place yang dikenal dalam manajemen modern saat ini ternyata sudah ditegaskan oleh Nabi SAW sejak dari awal. Dalam kesempatan lain, sebagaimana disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengingatkan bahwa akan terjadi kerusakan bahkan kehancuran jika prinsip ini diabaikan, yakni ketika kepemimpinan diserahkan kepada yang tidak kapabel. Sabda beliau, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Kedua, tentang pentingnya amanah. Kepemimpinan bukan sekadar sebuah jabatan. Di dalamnya melekat kewenangan. Makin tinggi level kepemimpinan, makin besar kewenangan yang dimiliki. Jika kepemimpinan itu dijalankan dengan baik, kebaikan juga akan dirasakan oleh banyak orang. Sebaliknya, jika buruk kepemimpinan, yang merasakan keburukan juga banyak orang. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW mengingatkan, kepemimpinan adalah amanah. Terkandung peringatan agar setiap pemimpin melaksanakan kewenangan yang dia miliki itu dengan sebaik-baiknya. Jika kepemimpinan itu tidak dilaksanakan dengan baik, Nabi SAW mengingatkan, ia akan berubah menjadi penyesalan dan kehinaan pada akhirat nanti. Sedemikian penting amanah dan janji kepemimpinan, Nabi SAW mengingatkannya dengan iman dan agama. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Kesediaan untuk menunaikan amanah dan memenuhi janji-janji menjadi ciri orang-orang yang beriman yang beruntung, sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, ada 4 hal jika ada di dalam diri seseorang tidak akan merugi meskipun kehilangan dunia. Di antaranya adalah orang yang menjaga amanah atau hifz al-amanah. 3 hal lainnya, berkata jujur atau sidik al-hadis, berakhlak mulia, husna al-qulub, dan menjaga makanan dari yang haram, yaitu kifatu tu'matin. Orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janjinya itu, selain akan meraih kesuksesan dalam hidup di dunia, juga sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 10 dan 11, dipastikan akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada orang beriman sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta tidak mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada dirinya. Peringatan untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya diutamakan. Sebab jika kepada Allah dan Rasul-Nya saja dengan mudah mengkhianati, apalagi kepada sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tanda-tanda calon pengkhianat sebenarnya sudah tampak nyata. Disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya berkhianat.
Karena pengkhianatan itu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 58 ditegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jika kita tidak disukai oleh tetangga atau atasan kerja, kita bisa saja pindah rumah atau pindah tempat kerja. Namun, kalau tidak disukai Allah, mau kemana kita akan pindah? Di akhirat, sebagaimana disebut dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, setiap pengkhianat akan mendapat bendera pada hari kiamat. Disebutkan, ini pengkhianatan si fulan dan ini pengkhianatan si fulan. Sikap amanah akan menentukan kesungguhan dalam bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Sikap amanah juga akan mendorong kreativitas, inovasi, serta menjadi dasar soliditas tim. Akhirnya, sikap amanah akan menentukan pencapaian keberhasilan dan keberkahan. Teman-teman, demikian inspirasi ringkas kali ini. Semoga kita masih tetap diistiqomahkan Allah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.